Perkenalkan, nama saya Yeni Sri Sapariani Purba dengan NPM 210100168, grup PGA 3 dengan tanggal pengerjaan 8 Februari 2021, dosen pengampu Epa Pasaribu SPD MPD. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan yaitu tujuan dan pendidikan kewarganegaraan itu diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dan sebagai berikut: berpikir secara kritis, rasional, dan reaktif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Soal yang kedua, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai, dan moral. Jelaskan dengan kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah dasar pembelajaran PKN SD. PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan dan moral. Jelaskan dengan kata sendiri. Jadi makna dari kalimat di atas adalah pendidikan dan moral itu sebagai ide untuk dipahami dan dihayati karena di dalam pendidikan kewarganegaraan dasar itu untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi warga negara yang baik, cerdas, peduli, dan jujur. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan pendekatan terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional, yaitu perbedaan pendekatan konvensional dengan pendekatan pembelajaran terpadu. Pendekatan konvensional, guru memandang kemampuan siswa sama, menggunakan kelas sebagai satu-satunya tempat belajar siswa, mengajar lebih banyak memakai metode ceramah, pemisahan antar bidang studi begitu jelas. Memberikan pembelajaran terpadu, kemampuan siswa bervariasi, menggunakan tempat belajar secara bervariasi di dalam dan di luar kelas, mengajar dengan memakai berbagai metode yang menunjang anak aktif dan kreatif, memberikan kegiatan bervariasi secara menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis, multi arah, mengajar dengan menggunakan sebagai sumber belajar. Jadi perbedaan pembelajaran IPS pendekatan terpadu dengan pendekatan konvensional terletak pada peranan guru dalam penyajian materi pembelajaran dan dalam mengelola proses pembelajaran dalam rangka menciptakan suasana belajar yang lebih melibatkan siswa untuk aktif dalam melatih berpikir logis, kritis, dan analitis, serta mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Nomor 4. Jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki struktur SEO yang kompleks, banyaknya budaya yang terhadap Indonesia, banyaknya ragam suku di Indonesia, banyaknya ragam bahasa di Indonesia, banyaknya perbedaan kulit di Indonesia, beragam sewis daerah dengan khas dalam Indonesia, adanya keterbukaan dalam budaya luar. Soal nomor 5. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Dalam paradigma pendidikan, tujuan pembukaan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membantu karakter dari sikap mental, profesional, dan berorientasi pada global. Fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar dan bukan hanya semata substansi mata pelajaran PKN di sekolah dasar serta multidimensional dan mengacu pada dimensi rasional, spiritual, emosional, dan sosial. Soal yang keenam, jelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Menanamkan nilai-nilai moral
Pancasila ke dalam diri anak didik, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan ciri khas serta watak ke Indonesia, memberikan motivasi agar dalam setiap langkahnya bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma Pancasila, menjadi wahana psikologis pedagogis yang utama, meletakkan dan membentuk pola pikir yang sesuai ciri khas serta watak Indonesia, memberi pengertian dan pemahaman Pancasila yang benar dan sah. Soal nomor 7, jelaskan dimensi pendidikan kewarganegaraan Minata Putra. PKN sebagai program kurikuler maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. PKN sebagai program akademik maksudnya adalah bahwa PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Karena PKN adalah sebuah ilmu, maka pendekatan dan metode penelitian yang digunakan harus ilmiah. Sementara PKN sebagai sosial kultural maksudnya adalah bahwa PKN adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. PKN dikembangkan di dalam kehidupan nyata masyarakat sebagai komponen negara. Soal ke-8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Mengorganisasikan pendidikan di SD. Pencapaian konsep. A. Eksposisi. Dalam eksposisi, seorang guru dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. B. Observasi. Observasi merupakan kegiatan siswa dalam mengamati sesuatu. Dalam hal ini, siswa amati adalah tentang kedisiplinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. C. Fasilitasi. Fasilitasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa. D. Analisis. Analisis dapat diisi dengan siswa disuruh memecahkan permasalahan baru yang mereka temukan dalam fasilitasi. Soal nomor 9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga. Moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos yang berarti cara, adat istiadat, kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores. Kata moral ini mempunyai arti dan yang sama dengan kata etos, yang menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab, moral yang berarti budi pekerti sama dengan akhlak, sedangkan dengan konsep Indonesia moral berarti kesusilaan. Contoh, Kevin tidak ikut tawuran. 3. Norma. Norma secara normatif mengandung arti aturan, kaidah, petunjuk, pedoman yang harus dipatuhi oleh manusia agar perilakunya tidak menyimpang dan tidak pihak lain. Sedangkan pelanggarannya akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Contoh, tidak boleh gaduh. 4. Konsep. Konsep merupakan gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek, peristiwa, dan suatu akal pikiran. Suatu ide. Soal nomor 9. Sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Mendahulukan kepentingan umum, saling menolong dan membantu, menjunjung hak asasi manusia, bersikap demokrasi, berperilaku saling member, berperilaku meminjam dengan jujur. Soal nomor 10, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5. 1. Nilai. Nilai dapat diartikan sebagai harta, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Di sini nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang. Karena nilai dijadikan standar perilaku.
Contoh, Kevin dinilai baik karena tidak ikut tawuran. 2. Moral. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos, yang berarti cara, adat istiadat, kebiasaan, sedangkan jamaknya adalah mores. Kata moral ini mempunyai arti yang sama dengan kata ethos Yunani yang menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab, moral yang berarti budi pekerti sama dengan akhlak, sedangkan dalam konsep bahasa Indonesia, moral berarti kesusilaan. Konsep merupakan gambaran umum yang bersifat abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, dan suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental. Contoh seperti orang yang ingin membuat suatu bangunan berupa rumah, gedung, atau taman. Anak berhak mendapatkan pendidikan dari pusat pendidikan. Ada oknum masyarakat yang melakukan trafficking. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.